Jadi rizki dari Allah itu luas sekali. Anda jangan menggambarkan rizki itu hanya tumpukan uang. Ternyata kesehatan yang Allah berikan rizki. Berapa harganya jantung, paru-paru, kornea mata. Kesehatan yang Allah berikan adalah juga rizki. Dan juga kebahagiaan Anda dengan pasangan adalah juga bagian daripada rizki. Maka jangan Anda persempit tentang makna rizki. Cuman istilah dunia yang namanya harta, ya itu bagian daripada rizki. Sehingga semakin luas wawasan kita tentang rizki, kalau semakin luas wawasan tentang rizki, berarti karena kita mengerti rizki itu macam-macam, sehingga dia akan mendapatkan banyak. Gambarannya begini loh ya, kalau Anda pergi ke satu kebun, karena Anda taunya hanya sayur bayam saja, maka Anda kalau disuruh ngambil sayur ternyata pulang bawa bayam tok. Tapi yang ngerti wawasan di situ ada daun kenikir juga, kemudian ada labu dan sebagainya. Maka pulang dia membawa labu sesuai dengan wawasannya. Kemudian setelah itu dia pulang bisa bersyukur karena apa? Pulang bawa labu dan kenikir. Sama yang menganggap rizki hanya urusan harta saja, susah syukurnya. Susah syukurnya. Ada orang melarat tapi ternyata dia sehat seger buger karena dia lihat rizki hanya harta saja, nggak bisa syukur, dia pikir sedih terus padahal dia sehat, kan begitu. Kemudian tapi lanjutannya setelah kesehatan, kemudian lagi rizki dari Allah. Gini loh ya, doa kita untuk diberi rizki kadang tidak diberi oleh Allah sesuai dengan keinginan kita agar tokonya lancar. Ternyata tokonya belum lancar, tapi Allah mengkabul, diberikan kepada anaknya jadi hidup. Dialihkan. Jadi yakinlah kepada Allah kalau kita memohon kepada Allah. Saya berusaha untuk cari rezeki yang halal, tapi gue belum dapat. Usahamu tidak sia-sia. Allah akan balas. Menjadi apa? Ngurusi anaknya, tenaganya nggak terlalu banyak. Cukup begini tadinya sudah patuh anak. Jadi selalu ada, maka yakinlah Allah akan memberi. Maka faham tentang wawasan tentang rizki. Belum lagi nanti rizki yurzakun di alam barzah, mendapatkan rizki sampai nanti di surga dan seterusnya. Itu saja insya Allah. Rizki luas, sehat. Yang sakit jangan menganggap saya tidak dapat rizki. Masya Allah, iman, masih bisa senang ketemu anak cucu, kan begitu. Ada banyak rizki. Anda ngeliat cucu senangnya luar biasa, betul kan? Bukankah itu rizki? Cuman karena kita sempit padang rizki hanya duit saja. Duit dicari ya untuk membantu orang lain dan sebagainya. Baik, itu saja. Yang pertama, pastikan Anda telah berusaha. Jadi yang wajib bagi Anda berusaha. Sehingga seorang suami asalkan dia sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan akal dan tenaganya, kok ternyata nggak dapat duit, tidak dosa istrinya kelaparan. Ingat, oh nggak mampu loh, gimana suruh ngerampok? Enggak dong. Yang nggak bener itu orang ongkang-ongkang istrinya suruh kerja, dianya iktikaf di masjid, kurang ajar dia itu. Dianya ikut pengajian ustadz misalnya nih. Kadang-kadang ustaz tuh bikin alasan oleh pemalas. Istrinya banyak ngadu ya, suami saya ikut ustaz terus ke sana kemari tapi nggak pernah ngasih nafkah. Keblinger, pergi ke sawah sana, jangan ikut ustaz. Ini ada orang nggak malas, nggak mau cari nafkah, gayanya ikut pengajian, puter sana puter sini, masya Allah. Dia sebenarnya pemalas saja, zalim dia, haram, dosa. Hati-hati. Tapi kalau Anda sebagai seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin, lah kok nggak dapat, nggak dosa karena Anda sudah maksimal. Nanti peran istri membantu setelah itu. Sebab ada pengaduan begitu, ada istri suami ongkang-ongkang, istrinya tuh pergi pasar, itu marah-marah tok. Suami tidak pernah kerja, minta duitnya marah-marah, istri dia suruh kerja di pasar. Innalillah. Wow, rajin ngaji apaan? Ngaji gombal itu. Hati-hati, nggak boleh begitu, jangan hawa nafsu, nggak boleh. Kalau ada di sini tobat pak, tobat. Karena ini pengaduan bukan 1-2 perempuan. Cuman ada juga pak, bu, perempuan seorang suami itu ngadu, bu ya,
istri saya itu dikasih berapa saja tetap nggak cukup, dandang jebol itu. Jadi dikasih apa tetap tidak cukup. Bahkan kadang belum apa-apa sudah ada tagihan kredit. Waduh, ada memang model perempuan begitu, nggak pernah mikir kemaslahatan suaminya. Belum apa-apa sudah beli ini, boros. Ini nggak bisa mendukung suaminya untuk berjaya. Saya teringat seorang guru mulia, dia bercerita, saya itu ngasih kepada istri itu nggak banyak, cuman herannya, padahal saya ngasih kayaknya pas-pasan untuk nafkah, cuman dia pinter nabung, di saat saya butuh ada. Wah, ini baru istri hebat. Istri hebat ngatur keuangan di rumah tangga. Dan kemudian juga ada urusan dengan keberkahan. Ya, ada orang bekerja di sebuah tempat, nggak punya anak. Ada satu orang lagi bekerja di tempat yang sama, gajinya sama. Yang kedua itu punya anak 3, nggak pernah punya masalah ekonomi, biasa saja. Yang nggak punya anak itu ngutang terus. Ini namanya hidupnya nggak berkah. Cara hidupnya yang salah. Ada begitu tuh. Nah, makanya kalau ada orang menemukan dalam dirinya kok hidupnya merasa kayak kurang terus, bahkan itu bisa jadi bukan karena kurang beneran, kurang pandai mengatur pengeluaran. Kadang beli sesuatu yang enggak. Bahkan kita suatu ketika ada satu orang mengatakan nggak bisa membayari anaknya sekolah. Katanya punya banyak utang. Ketemu saya paham, wah ini nggak bener orang itu. Tasnya itu kelihatan tas mahal dia. Tasnya tas mahal dan bajunya bagus. Akhirnya tidak sengaja dia handphonenya handphone mahal. Wah, ini nggak bener ini orang. Action tuh ngikuti gaya hidupnya orang itu. Kalau perempuan kayak begitu tuh, gaji berapapun suaminya nyungsep terus itu. Nggak tahu nemu di mana perempuan begitu tuh. Anda membaik semuanya, solehah. Kayak tadi bapak-bapak yang gayanya ngaji terus, nggak pernah nafkah, nggak tahu itu nemu di mana juga itu sama. Saya tidak seneng dengan model begitu tuh. Lagi-lagi tidak tanggung jawab itu ya. Kalau Anda lemah, nggak bisa bekerja karena sakit atau sudah berusaha, itu peran istri penting banget. Ada pada zaman Nabi, saya perlu kasih contoh ini, kalau ngasih jawaban itu supaya saya nggak ngerti kejadiannya kayak apa sesungguhnya. Pada zaman Nabi ada seorang perempuan ngadu kalau bapak suaminya tuh fakir, nggak punya duit, dia selalu nombokin terus. Nabi orang adil, bijak, seorang Nabi ngasih jawaban, ibu, kalau suami ibu nggak ngasih nafkah, ibu boleh minta cerai, haknya itu. Tapi sudah punya anak, bagaimana cerai? Kan berat. Ada pilihan lagi ya Rasulullah? Oh ada. Kamu yang mencukupi kayak kemarin itu, karena kamu punya duit, kamu yang cukupi, kamu dapat 2 pahala double. Kata perempuan itu karena dia cerdas, ya Rasulullah, yang kedua saja, biar aku yang ngasih nafkah untuk suamiku, tapi aku keren, pahalaku gede, gitu loh. Itu perempuan yang baik. Jangan ribet tok, ngamuk tok setiap hari. Alhamdulillah Anda masih punya duit biarpun suami tidak punya duit. Sampai ada kisah itu, setelah ada hadis ini, setelah di generasi keberapa tuh perempuan-perempuan yang membaca hadis ini, yang dari perempuan yang pinter-pinter itu, setelah baca hadis ini ngomong begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat, biar yang kaya saya saja ya Allah. Yang penting cukup rumah tangganya ya, biar suaminya melarat. Amin Bu, mau gitu Bu? Ibu yang banyak duit, suaminya melarat, yang penting cukup, nyekolahkan anak bisa, mau gitu kan? Bingung dia, takut kedengaran sama suaminya. Ini guyonannya seorang ustadzah itu begitu, biar suaminya ngaji toh, biar saya. Artinya apa ibu? Kalau suami tidak mampu jangan dipaksa, akan tapi yuk ditolong. Makanya kayak pertanyaan tersebut saya nggak ngerti, Anda ngasih berapa sih kok nggak cukup? Ini pertanyaan kadang-kadang masih global begitu, enggak. Kadang bisa saja dicukup-cukupkan cara hidup yang benar. Cara hidup mungkin belanjanya harus belanja yang banyak, sekalian biar lebih murah. Cara masaknya seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah usaha yang serius. Kalaupun sudah usaha ternyata nggak dapat, Anda tidak dosa. Kemudian yang kedua, mengatur cara pengeluaran. Harus Anda bisa masak. Kalau nggak bisa beli panci 2, panci 1, masak aja gimana, nggak usah pakai gorengan, pakai nasi liwet. Saya ajari nasi liwet tuh bikin ngiler juga loh ya, kalau Anda tahu caranya. Nasi liwet udah enak itu, sehat. Nasi liwet kalau sudah mulai masak begitu,
Anda potong-potong sayur kacang, cipir, parutan kelapa, kasih bumbu sedikit, telur asin, ikan asin di atasnya, nggak usah digoreng kan asinnya, nanti asinnya ngeresep, ini tumpangin di atasnya, terus biarin nanti apinya dikecilin, Anda nyapu-nyapu, nanti habis itu tublek makan berdua sama suami. Waduh, ngiler tuh enak, nggak pakai mahal-mahal. Hidup kok susah banget itu. Kayak yang bikin susah hidup itu sebetulnya bukan karena nggak ada duit, action, ngikuti gaya hidupnya orang. Allah. Ya ini makanya pertanyaan begitu kadang-kadang kita nggak tahu apakah betul dia nggak punya duit atau memang cara hidupnya yang salah. Makanya yang punya bener, yang kita benerin, pertama usaha yang bener, yang kedua cara hidup yang bener. Di antaranya adalah jangan gampang ngutangan. Ngutang beneran atau ngutang belanja. Oh, ngutang belanja itu paling nyiksa. Saya pernah hidup ngutang belanja dulu waktu masih sekolah. Saya ceritai ini. Kalau Anda nyesek karena ngutang belanja, waktu saya sekolah dulu ngutang belanja. Jadi antara kampus dengan tempat tinggal kita ini, warungnya lesannya lembut. Yahya, ini toko ente ambil kapan saja boleh, tapi kan nyatet. Saya ambil aja, akhir bulan nyungsep, tak pikir ini kok bodoh banget saya ini. Baru setelah saya setengah gila 2 tahun baru sadar salah cara belanja saya. Tak tuker, tak kasih duit, kalau kurang tanggungan ente lo ya, awas lo ya. Jadi maksudnya jangan biasa gaya ngutang, gaya kredit, nyungsep, bahaya ya. Jadi maksudnya kita benahi cara hidup saja, biasa sederhana. Kalau Anda ingin kalau Anda gengsi makan sederhana, anda ini siapa? Umat Nabi Muhammad. Ayo makan nasi bungkus dengan saya bareng-bareng. Saya doyanya rujak ulek kok. Saya makan di resto yang mahal tuh bingung makannya juga. Nah, udah nasi jamblang, kalau di sini apa sih? Nasi lodeh sudah. Nasi bobor juga enak sudah. Nggak usah macam-macam. Ikan asin tuh waktu saya di Yaman tuh mahal banget ikan asin. Kangen sama ikan asin. Di sini buang-buang. Sudahlah, jangan aneh-aneh deh, biasa saja. Hidup yang gampang, yang repot adalah hidup action. Koyo hidup, koyo harus begini, tuh begini, main begini. Tersiksa, nyungsep, banyak utang tuh, lihat, banyak kredit dia tuh. Sampai haji ngutang, umrah ngutang, dijidat ngutang. Jangan begitu ya. Hidup yang sederhana, enak, ayem, tentrem, nggak banyak beban. Wallah alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.